Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Baik, ikhwan fiddin, para jamaah sekalian, kita lanjutkan sekarang sesi yang ke-7. Setelah kita lihat dalam 6 sesi tadi, ada pembahasan pertama wajib bertauhid, yang kedua keutamaan bertauhid menghapuskan dosa, yang ketiga keutamaan bertauhid akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Lalu diingatkan agar kita benar-benar takut pada syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sekarang beliau bahas tentang, setelah kita ketahui hal-hal tadi, ada ilmu yang sudah kita pahami, jangan lupa untuk dakwahkan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari orang terdekat, baru pada tetangga, lalu kepada masyarakat, lalu kepada yang lainnya. Biar tidak kita hanya yang dapat kebaikan, namun yang lainnya juga mendapatkan hal yang sama. Mereka tahu tentang tauhid itu seperti apa, mereka juga waspada dengan kesyirikan. Dan ingat, penjelasan beliau ini bertahap ini. Ini belum masuk bahasan inti loh ini. Ini baru pengantar. Ya, ini baru pengantar. Sampai sesi yang ke berapa nih? 7 ini baru pengantar. Masih 2 lagi, 2 bab pengantar. Isinya nanti setelah itu. Itu baru dibahas, ditebas semua syirik-syirik yang ada. Jadi beliau mainnya itu halus sekali. Ya. Jadi kalau orang main bal-balan tuh nggak langsung nyerang ke gawang, pelan dulu, dioper dulu satu-satu, tek 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 tek. Ini belum sampai ke pertahanan ini, belum ini. Baru awal-awal, baru bangun serangan. Ya, jadi ini baru pengantar. Pengantar saya sudah kayak begini kan. Ya, buat kita jadi paham, buat kita kok tenang sekali. Nah, sekarang judulnya bab ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwah pada kalimat syahadat la ilaha illallah. Ringkasnya, maksudnya di sini adalah perintah untuk mendakwahkan tauhid dan perintah untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya syirik. Dan inti pembahasan ini, dakwah tauhid itu jadi dakwah yang paling utama dan pertama. Jadikan dakwah itu dakwah prioritas. Karena sudah kita ingatkan dari awal, ini dakwahnya para nabi. Ini dakwahnya para rasul. Selalu mereka ingatkan masalah syirik terus setiap waktunya. Agar benar-benar orang itu selamat dari siksa neraka dengan menjauhi kesyirikan tadi. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalil yang ada yang dibahas dalam bab kelima ini. Baik, dibaca. Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Yusuf 108. Baik. Lihat di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam ayat ini. Keinginan beliau, intinya beliau ingin menerangkan bahwasanya dakwah tauhid itu dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, itu jalan hidup beliau. Beberapa poin di sini disampaikan dalam ayat. Yang pertama, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah.
Yang pertama dikatakan inilah jalan agamaku. Berarti dakwah tauhid itu jalan hidup Rasul. Satu, berarti dakwah tauhid itu jalan hidup Rasul. Jadi tahu ada dai, ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada syekh yang jalan dakwanya benar, itu pasti selalu mengingatkan umat pada syirik, mengajak umat untuk bertauhid. Jadi ciri-ciri dakwah yang benar seperti itu. Karena ini jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, ad'u ilallah. Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah. Jadi di sini pada kalimat yang kedua berarti dakwah itu mengajak pada Allah, bukan mengajak pada golongan. Bukan mengajak pada kelompok, bukan mengajak pada firqah. Jadi orang itu diajak pada Allah. Bukan diajak kepada kiainya, bukan diajak kepada ustadznya. Jadi kalau ada sampai jamaah itu katakan, wah saya nggak mau ikut kecuali kepada kiai itu, saya nggak mau ikut kecuali pada ustadz itu. Oh berarti di sini ustadznya sudah ngajarkan keliru. Harusnya bukan diajak kepada orang, namun diajarkan untuk manut, untuk patuh pada perintah Allah. Untuk manut dan patuh pada perintah Allah. Jadi bukan pada orang. Karena orang bisa salah. Dia mati selesai. Namun diajarkan pada Al-Quran, diajarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ala basiratin. Jadi dakwah itu di atas basirah, di atas ilmu. Ya, basirah itu artinya di atas keyakinan, di atas ilmu. Jadi yang disampaikan pada orang lain kalau berdakwah itu ilmu. Bukan banyak guyonan, bukan banyak candaan, namun yang disampaikan benar-benar ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang dari Al-Quran, ilmu yang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disampaikan itu ilmu. Terus yang keempat, ana wa manittaba'ani. Aku dan pengikutku. Berarti yang mendakwahkan tauhid itu adalah pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Yang mendakwahkan tauhid itu adalah pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Kemudian yang terakhir, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi yang terakhir, maksud ayat ini, orang yang mendakwahkan tauhid harus berlepas diri dari kesyirikan. Orang yang mendakwahkan tauhid harus atau wajib berlepas diri dari kesyirikan. Nah, terus kita lihat hadis dari Ibnu Abbas. Ini tentang nasihat Nabi SAW kepada Mu'adz ketika Mu'adz diutus ke Yaman. Nantinya kita akan lihat di sini Mu'adz diingatkan oleh Nabi, pokoknya dakwahkan tauhid terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kuatkan tauhid terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kita lihat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, "Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Oleh karena itu, hendaknya dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka ialah kalimat syahadat la ilaha illallah." Dalam riwayat lain dikatakan supaya mereka mentauhidkan Allah. Kalau mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat wajib 5 waktu sehari semalam.
Kalau mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diserahkan kepada orang-orang fakir. Kalau mereka mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta benda mereka yang paling berharga. Berhati-hatilah dari doa orang yang teraniaya karena tidak ada tabir atau pembatas yang menghalangi antara doa itu dengan Allah. Nah, lihat di sini Nabi SAW ingatkan dulu ketika Mu'adz ingin diutus ke Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Imam Qurtubi katakan di sini berarti ahli kitab sebenarnya Yahudi Nasrani. Di sini umum Yahudi dan Nasrani yang didatangi oleh Mu'adz. Karena di Yaman itu paling banyak kalangan Yahudi dan Nasrani dibandingkan dengan orang musyrik. Ini tanda kalau orang itu mau berdakwah, nyampaikan dakwah, harus lihat keadaan audiens, keadaan pendengar. Kenapa ini perlu diingatkan? Biar nanti ketika orang ini ingin berdakwah, dia tahu cara berbicara bagaimana, cara menyampaikan bagaimana, materi yang penting disampaikan bagaimana. Kadang mungkin dia sudah siapkan materi, namun dia lihatnya keadaan kok yang hadir ini sepuh-sepuh, akhirnya materinya berubah. Gak sesuai dengan rencana. Batal, ganti dengan materi yang lain yang itu nanti lihat keadaan ini perlunya materi apa, maka mesti memperhatikan keadaan orang yang didakwahi. Jadi kalau jenengan itu mau ngisi, bapak itu mau ngisi di suatu tempat, tanya dulu ini keadaan masyarakat ini gimana ini ya. Mungkin nanti ada jamaah ingatkan, Ustadz itu jangan diingatkan tentang ini tradisi ini masih kuat. Oh ya, saya paham. Ya, ini berarti yang ini jangan disinggung langsung dulu. Ada yang masalah yang lain, mereka pikirannya terbuka dulu, mau menerima. Nah, baru nanti di lain waktu nanti disampaikan seperti itu. Nah, itu fungsinya kita tahu keadaan orang yang kita dakwahi. Sama keadaan orang tua juga kalau ingin dinasihati seperti itu. Anak ingin nasihati orang tua, harus tahu keadaan orang tua seperti apa. Gak langsung main hantam saja. Bapaknya punya keris sakti, ya, keris sakti, ya, terus langsung datang ke rumah, langsung dipatahin, Pak, ini syirik. Oh sudah selesai dengan bapaknya kalau begitu, bapaknya marah-marah, ya, besok kamu gak usah berangkat lagi ngaji, itu jangan-jangan kamu ini ikut-ikut ISIS itu. Nah, ini kan ujung-ujungnya kayak gitu, nggak hikmah, karena nggak tahu yang dia hadapi ini siapa. Perlu lihat kondisi ini. Oh ini bapak saya ini kayak gini nih, ini kuat sekali nih. Saya harus masuk gimana, harus tahu caranya. Ngomongnya baik-baik, ada waktu mungkin untuk sampaikan. Mungkin sampaikan yang lain dulu yang penting. Baru nanti itu diarahkan sampai ke situ. Ini penting ini. Maka Mu'adz diingatkan, kamu ini nanti datangi ahli kitab. Bukan orang musyrik yang lain, namun datangi ahli kitab. Bukan seperti penyembah berhala. Ini ahli kitab, sudah punya ajaran lebih dulu. Mereka sudah kenal ada ajaran-ajaran yang ada sebelumnya dari nabi-nabi sebelumnya. Maka diingatkan ini kamu datangi ahli kitab. Terus di sini disampaikan lagi, diawali dulu kamu dakwahkan syahadat la ilaha illallah. Jadi dakwah yang utama diajarkan dakwah tauhid. Ibunya ingin diingatkan, nah caranya gimana ya saya bisa sampaikan ini ya? Nah, saya harus sampaikan baik-baik dulu. Ibu saya masih dandan menor misalnya keluar rumah. Oh namun ada satu masalah ini, ibu saya ini masih pakai jimat. Masih punya susuk juga. Ya, masih punya ini. Wah ini saya ini caranya gimana, saya ingatkan ini dulu. Yang itu saya tinggalkan dulu. Ini lebih penting. Dakwah tauhid, dakwah pertama diingatkan dulu. Ini sebelum yang lainnya ini belum diingatkan sholat. Namun diingatkan dulu tentang tauhid. Supaya mereka mentauhidkan Allah. Kalau mereka sudah memahami hal itu, sudah patuh, baru diperintahkan apa di sini? Salat. Salat 5 waktu sehari semalam. Prioritasnya dakwah apa? Maka mau tahu dakwah yang benar yang kayak gitu. Oh, dia ingatkan ini lebih penting ini. Salat juga dia ingatkan, namun dia kok tekankan ini terus.
Baru kemudian kalau sudah patuh dalam hal itu, diingatkan masalah zakat. Diingatkan masalah zakat, diambil dari orang-orang kaya di situ. Diambil dari orang-orang kaya di Gunung Kidul ini zakatnya, disebarkan juga, dibagikan juga di orang-orang fakir, orang-orang miskin yang ada di situ. Jadi memang asalnya zakat itu tidak dipindahkan ke daerah lain. Kecuali kalau di daerahnya itu sudah cukup. Asalnya zakat diambil di situ, disalurkan di situ juga. Diambil dari orang-orang kaya, disalurkan pada orang-orang miskin di situ juga. Lalu diingatkan oleh Nabi, ingat, walaupun engkau ambil zakat, jangan sampai ambil dari harta-harta yang berharga. Karena zakat ada ketentuan. Harta yang diambil itu punya nisab, punya haul, dan itu harta-harta tertentu. Enggak semua harta kamu ambil. Jangan sampai berbuat zalim, ambilnya lebih dari kewajiban. Ambilnya paksa lagi dari kewajiban. Sedangkan dia tidak ridho. Maka butuh orang itu tahu cara menariknya seperti apa. Jangan sampai ngambil harta orang lain dalam masalah zakat ini dan itu menzolimi dia. Lalu diingatkan hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Karena antara dirinya dengan Allah tidak ada tabir, tidak ada pemisah. Alias doa orang yang terzolimi itu cepat terkabul. Inti kalimatnya di sini digarisbawahi kalau dari ayat tadi, ya, garis bawahi kalau ayat surat Yusuf tadi, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah. Kalau hadis Ibnu Abbas itu mulai pada kalimat yang pertama kali, dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka ialah kalimat syahadat la ilaha illallah. Di garis bawahi itu. Poin pentingnya berarti dakwah tauhid itu dakwah yang paling utama. Nah, kemudian hadis yang kedua di sini atau dalil yang ketiga, hadis yang terakhir ini tentang dakwah juga. Ali bin Abi Thalib ini diperintahkan juga dakwahkan pertama dakwah tauhid terlebih dahulu. Lihat hadis Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa pada masa perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, besok aku akan menyerahkan bendera komando perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Allah memberikan kemenangan melalui tangannya." Semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diberi bendera tersebut. Pada pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang dari mereka menginginkan agar menjadi orang yang diberi bendera tersebut. Nah, lihat, Rasul katakan di awal, ini nanti akan perang. Ini perang Khaybar ya. Ini perang Khaybar. Ini akan perang. Dan nantinya akan diberikan bendera. Biasanya kalau perang yang pegang bendera berarti yang jadi pemimpin. Ya, yang pegang bendera ini berarti yang jadi pemimpin. Dalam riwayat yang lain disebutkan di sini para sahabat yang lainnya seperti Umar itu mati-matian ingin dapat bendera ini. Karena apa? Lihat yang Allah janjikan di sini, yang Rasul janjikan. Orang ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Maka Umar katakan, kami baru mati-matian kejar kepemimpinan pada saat itu. Karena ada janji ini Allah dan Rasulnya mencintainya. Tidak ditemukan di keadaan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu tidak gila kepemimpinan. Ya, tidak gila jabatan. Tidak gila kekuasaan. Mereka takut nantinya kalau memiliki jabatan tadi, kepemimpinan tadi, takut tidak amanat. Sehingga kalau ada satu orang diberikan kepemimpinan, lempar pada yang lain, sudahlah dia saja. Ini dia sajalah yang ini, dia sajalah. Semua sepertinya menolak.
Namun cukup pada saat ini saja. Umar katakan, kami baru mati-matian ingin dapat kepemimpinan tadi pada saat ini. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya mencintai orang yang dapat bendera nanti. Ada janji seperti itu. Nah, lalu dikatakan, mereka berbincangkan, ini siapa yang pas dapat bendera ini, yang nanti mimpin perang? Siapa yang kira-kira dapat? Maka diskusi kayak tadi kita bahas dalam hadis 70.000 orang tadi loh. Mereka diskusi, wah ini kayaknya saya ini, ini saya lagi, wah ini saya lagi. Semua rebutan. Wah ini saja yang dapat, wah ini saja yang dapat, diskusi. Rasul biarkan mereka diskusi tadi. Dan semua tadi masing-masing ini punya keinginan, mereka lah nanti yang diberi bendera tadi. Masing-masing dari mereka punya keinginan, mereka lah nanti yang diberi bendera tadi. Namun coba lihat hadis selanjutnya. Nabi berkata, di manakah Ali bin Abi Thalib? Seorang sahabat mengatakan, kedua matanya sedang sakit. Mereka mengutus seorang utusan kepadanya. Lantas dia dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas meludahi kedua mata Ali dan mendoakannya. Tiba-tiba dia pun sembuh seolah-olah sebelumnya tidak pernah sakit apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera tersebut kepada Ali. Nah, lihat. Tadi dalam bahan diskusi, dalam perbincangan mereka, Ali nggak ada. Namun Rasul tanya ketika itu pas keluar, Rasul tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Yang ini yang hadir ini nggak ditanya. Mana Umar, mana Utsman, nggak ditanya. Yang ditanya siapa? Ali. Ali yang diberi bendera tadi. Ini tanda bahwasanya orang harus memahami takdir. Karena ada yang sudah kejar mati-matian, nunggu-nunggu mau dapat jabatan tadi, nggak dapat. Yang nggak nyari-nyari malah dapat. Iya. Ada yang nyari-nyari mati-matian ini, wah saya yang harus dapat, saya yang harus dapat. Ternyata Rasul tanya yang lain, yang nggak ada di sini. Yang nggak dapat. Yang nggak cari-cari malah dapat. Itu yang dipakai. Ya. Ini tanda pokoknya harus terima takdirmu itu seperti apa. Contoh saja dalam masalah jodoh juga demikian kan. Coba ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun itu sudah pacaran terus ini. Wah ini nanti jadi jodoh saya ini. Ternyata sudah 15 tahun diambil orang. Mau protes coba, protes seperti ini. Nggak mungkin protes, selesai. Ada yang nggak cari-cari dia, nggak cari-cari perempuan ini, malah itu jodohnya. Ya nyari-nyari, wah nggak dapat. Ya nyari-nyari malah nggak dapat. Seperti ada orang Arab itu membuat istilah, ya. Kullun yadda'i waslan bil laila wa laila lam tukir illa bidzak. Semua itu ngaku-ngaku, wah saya ini pacarnya Laila, wah saya juga pacarnya Laila, wah saya juga pacarnya Laila. Namun Laila tidak ngaku punya hubungan dengan siapa-siapa. Yang kejar-kejar itu nggak dapat-dapat. Ya, yang nggak nyari-nyari, Laila mau sama dia. Nah, Masya Allah. Itu namanya jodoh seperti takdir kayak gitu. Nggak bisa diprotes. Sudah jadi takdirnya. Yang nggak nyari-nyari Ali malah yang dicari Rasul. Mana Ali? Ali mana? Ternyata Ali lagi sakit. Matanya itu sakit. Dengan izin Allah, Rasul cuma usap saja matanya, sembuh, tidak meninggalkan bekas. Seperti sebelumnya itu tidak sakit sama sekali. Nah ini juga menunjukkan nubuah Nabi SAW, kenabian beliau itu seperti itu. Dengan izin Allah, penyakit tadi bisa sembuh dengan izinnya. Nah lalu Ali tadi diberi bendera. Kemudian Rasul wasiatkan seperti berikut. Beliau bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Jadi jalan dengan tenang gitu, nggak usah kesusu, nggak usah terburu-buru sampai ke tempat tujuan tadi, yaitu di Khaybar. Terus, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Lalu, ajarkanlah kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala yang wajib mereka penuhi. Ya, ajarkan hak-hak Allah. Kita sudah pelajari hak-hak Allah yang paling utama apa? Hak Allah itu apa yang paling utama?
mentauhidkan Allah. Ini kewajiban hamba yang jadi hak Allah yang paling utama. Ajarkan pada mereka untuk mentauhidkan Allah. Terus, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui engkau, maka hal itu lebih baik daripada onta-onta merah. Unta merah itu jadi harta istimewa di kalangan orang Arab, yaitu kendaraan yang istimewa. Kalau di zaman ini, ya kendaraan yang super mahal, BMW, ya, dan di atas itu. Nah, orang Arab ini menggunakan istilah unta merah tadi, dan Nabi katakan, engkau beri hidayah, ini lewat perantaraanmu. Allah beri hidayah lewat perantaraanmu kepada orang ini, itu lebih utama daripada mendapatkan unta merah. Bahkan yang tepat, unta merah pun kalah. Ya, itu lebih berharga daripada unta merah. Bahkan unta merah pun kalah kalau ada yang dapat hidayah lewatmu. Itu ketika apa? Yang utama tadi, mengajarkan hak Allah. Berarti mengajarkan tauhid. Orang dapat hidayah. Akhirnya tadi kris-krisnya tadi yang dia yakini punya kesaktian ditinggalkan. Dibuang. Namun tadi disampaikan dengan cara yang halus kalau untuk orang tua. Gak main hantam pulang langsung truk patah. Ya, karena dakwah itu perlu dengan kesantunan, dengan lemah lembut. Ya, dengan enggak dengan sikap keras. Maka dia sampaikan seperti itu. Sekarang kita lihat kandungan bab. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kandungan bab. Berdakwah adalah jalan hidup orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah adalah jalan hidup orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dakwah, kalau ingin mengikuti jalan Rasul, yang utama dakwahkan di atas ilmu. Jadi jalan hidup kita itu dengan dakwah. Minimal kalau tidak bisa tinggi dakwah untuk jamaah-jamaah, minimal istri, anak itu dakwahi di rumah. Kalau belum punya istri, belum punya anak, dakwahi orang tua di rumah. Ya, dakwahi. Baru nanti tangga sekitar, baru nanti masyarakat satu masjid, baru nanti untuk di luar. Dakwahi yang paling dekat dulu. Paling dekat diperbaiki dulu. Ya, jangan beralih ke yang jauh, yang dekat tidak dipedulikan, yang di dekat dulu dipedulikan. Oh, ini saya harus ingatkan ini. Ya, ingatkan di wilayah saya dulu. Wah, mau pergi luar, ini bagaimana ini? Ini saja masih jimatnya masih kayak gitu, ya. Pesugihan masih kayak gitu. Ada yang pelihara tuyul, ngingu tuyul. Ini mau diingatkan, ini saya sedih sekali dengan keadaan masyarakat semacam tadi. Maka dia prioritaskan dulu, wah ini masyarakat saya harus perbaiki. Caranya gimana biar bisa mendakwakan tadi? Yo ngaji. Kalau sudah dapat ilmu, ngaji tadi, dakwakan ilmu tadi pada orang lain. Terus, peringatan untuk ikhlas, karena kebanyakan orang kalau mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran, justru mengajak kepada kepentingan pribadi. Nah, kalau ngajak orang bukan kepada dirinya pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok. Namun apa? Ini diajak kepada Allah. Butuh ikhlas. Dakwai orang itu pada Allah, bukan kepada dirinya. Contoh kalau dia dakwakan pada dirinya, dia nggak terima kalau orang ini ngaji ke tempat lain. Kalau orang ini terima ilmu dari orang lain. Nah, itu tanda hati-hati. Itu barangkali kita tidak ikhlas. Jadi yang jelas kita ingin yang lainnya juga mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebenaran, paham Al-Quran, paham hadis, paham tauhid. Bisa dari siapa saja. Ya, jadi tidak pada ngajak pada kepentingan pribadi, tidak pada kepentingan kelompok. Terus yang ketiga, mengerti betul dan yakin akan materi yang didakwahkan adalah suatu kewajiban. Nah, itu yang tadi Nabi SAW ingatkan pada Muaz, engkau sekarang datangi ahli kitab. Harus pahami materinya seperti apa yang disampaikan. Tentu beda kalau dia datangi penyembah berhala. Kalau penyembah berhala, materinya beda lagi. Kalau ini ahli kitab, wah ada materi yang khusus dengan ahli kitab yang perlu dia jelaskan. Terus, di antara pertanda baiknya tauhid seseorang adalah menyucikan Allah Ta'ala dari kejelekan. Di antara tanda baiknya tauhid itu adalah menyucikan Allah dari kejelekan. Jadi sifat-sifat yang jelek, Allah disucikan dari hal-hal semacam itu. Baik. Lanjut.
Di antara bentuk kejelekan syirik, ia merupakan satu bentuk penghinaan kepada Allah. Syirik itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bentuk penghinaan pada Allah. Allah direndahkan karena Allah nanti disamakan dalam ibadah dengan yang lainnya. Terus yang keenam, termasuk perkara yang sangat urgent adalah seorang muslim harus menjauhi orang-orang musyrik agar dirinya tidak menjadi seperti mereka walaupun dirinya belum berbuat syirik. Orang yang dikatakan tadi muslim, yang ini yang paling penting di sini beliau ingatkan, muslim haruslah menjauhi kesyirikan. Termasuk perkara yang sangat urgent adalah seorang muslim harus menjauhi orang-orang musyrik. Jadi menjauhi keadaan mereka agar dirinya tidak menjadi seperti mereka juga. Karena kalau kita sering-seringan bersama dengan orang musyrik, nanti mirip juga seperti itu, ikut-ikutan juga seperti itu. Ah, dia punya jimat, saya juga pengen punya jimat. Ah, dia itu punya pesugihan, saya juga punya pesugihan lah. Ah, dia itu punya tuyul ini yang biasa nyolong-nyolong duit katanya. Ah, saya juga pengen seperti itu. Jadi mirip. Maka jangan dekat-dekat, namun diperintahkan untuk menjauhi. Ini konsekuensi dari orang itu meninggalkan syirik, juga meninggalkan pelaku syirik. Terus, tauhid adalah kewajiban yang pertama. Muaz diutus suruh nyampaikan tauhid. Ali dilepas ingin perang Khaybar juga diingatkan agar mendakwahkan tauhid. Terus, tauhid adalah materi dakwah yang pertama sebelum menginjak permasalahan yang lainnya. Tauhid itu materi dakwah yang pertama sebelum menginjak permasalahan yang lain. Terus, makna mentauhidkan Allah itu sama dengan makna la ilaha illallah. Jadi kalau kita bahas masalah tauhid itu sama dengan makna la ilaha illallah. Jadi kalau kita katakan dakwah la ilaha illallah berarti dakwah tauhid. Dan kalimat la ilaha illallah itulah yang dimaksudkan dengan tauhid yang kita bahas. Terus, seseorang terkadang termasuk ahli kitab, akan tetapi dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau dia mengetahui makna kalimat tersebut akan tetapi tidak mengamalkannya. Jadi ada ahli kitab di sini didatangi, dia mungkin tahu la ilaha illallah, namun tidak memahami maknanya. Maka Rasul utus Mu'adz sampaikan juga kalimat la ilaha illallah. Karena kalau ahli kitab nanti dia jadikan Allah itu bagian dari yang tiga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bagian dari Salisus Salasa. Maka perlu diingatkan la ilaha illallah juga biar paham. Karena boleh jadi dia tahu namun tidak memahami la ilaha illallah. Terus, perlu diperhatikan metode pengajaran secara berjenjang. lihat tadi tauhid dulu kan, lalu sholat, lalu zakat. Berarti dakwah itu butuh berjenjang. Sama orang itu mau belajar Quran, Iqra 1 dulu, 2, 3, 4, 5, 6 Quran. Berjenjang juga, bertahap. Maka dakwah juga demikian, bertahap. Terus, memulai suatu perkara dari yang paling penting, kemudian penting, dan seterusnya. semua perkara itu penting. Sholat itu penting, tauhid itu penting, zakat juga penting diingatkan. Namun ada yang lebih penting. Yang lebih penting inilah yang didahulukan. Terus, salah satu orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir. nah tadi dijelaskan zakat diambil dari orang-orang sugih, kaya, disalurkan pada orang-orang miskin, diserahkan pada orang-orang miskin. Terus, upaya orang yang memiliki ilmu untuk menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. jadi ada orang yang tadi belum punya ilmu, itu perlu diajarin, ya. Ada yang belum paham tauhid, itu perlu diajarin. Juga tadi ada yang belum paham sholat, belum paham zakat, diajarkan. Hati-hati juga diingatkan lagi, jangan zakat diambil juga berlebihan, perlu diingatkan. Terus, dilarangnya mengambil harta yang paling berharga untuk zakat. berarti zakat bukan ambil dari harta yang paling berharga, namun nanti jadi zakat diambil dari harta yang di luar kepentingan pokok, di luar kebutuhan pokok. Kebutuhan pokoknya tetap kita pakai. Namun kalau ada sisanya, nah itu baru kita zakatkan. Terus, berhati-hati dari doa orang yang teraniaya. Yaitu hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Ya, kita nyakiti orang hati-hati. Dan saya selalu ingatkan di sini ada yang perkara kecil saja, kadang kita nganggap itu remeh.
Ada orang itu yang dengan asapnya itu bisa ganggu orang lain yang lagi duduk di sebelah. Ya, ini lagi asapnya ini buat pengaruh ke orang yang duduk di sebelah. Dia nggak tahu kalau di sebelah ini diam-diam tuh doakan jelek untuk dirinya. Coba. Mudah-mudahan kamu cepat kena paru-paru pak penyakitmu. Nggak tahu kalau di sebelah itu doakan. Ya, nggak tahu di sebelah itu doakan itu. Dia terzolimi nggak? Iya. Terzolimi nggak? Iya. Terzolimi dengan asap. Ya. Maka saya cuma ingatkan gitu aja. Kalau mau bikin orang taubat dari Allah, itu hati-hati coba. Kamu narik, lihat di sebelahmu itu siapa. Ini ada bawa anak kecil, mungkin ibunya ini doakan, mudah-mudahan itu kena penyakit cepat. Ini sudah menyalakai anak saya ini. Anak saya kena asapnya. Doa jeleknya ada. Hati-hati, doa jelek dari orang yang terzolimi. Sebagaimana disebutkan tadi, tidak ada hijab, tidak ada tabir, langsung doa itu cepat terkabul. Terus. Penjelasan bahwa doa yang orang yang teraniaya tidaklah memiliki tirai dengan Allah. Nah, doa orang yang terzalimi tidak ada tirai, tidak ada pembatas. Terus. Di antara bukti-bukti tauhid adalah adanya kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Di antara bukti-bukti tauhid adalah adanya kesulitan. Jadi orang yang bertauhid juga ada yang mengalami kesulitan, mengalami kelaparan, wabah, penyakit. Seperti Ali di sini ya kan? Ali orang yang bertauhid, namun bukan berarti orang yang bertauhid itu sehat terus. Ya, orang yang bertauhid itu sugih terus, enggak. Jadi kalau ada yang tanya, wah ini kok saya sudah ngaji tauhid, kok saya yang paling miskin? Enggak ada standarnya itu harus ngaji tauhid itu jadi sugih, jadi kaya, enggak. Harus sehat terus juga enggak. Wong Ali ini, Ali bin Abi Thalib orang yang bertauhid. Namun kenapa tadi? Penyakit. Matanya kena penyakit. Rasulullah SAW sembuhkan. Terus. Sabda Nabi, aku akan memberikan bendera komando perang ini. Adalah salah satu tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Rasulullah SAW tahu nanti ini orang yang Allah cintai, Rasulnya itu cintai. Ini tanda nubuah Nabi. Terus. Di antara tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah beliau meludahi kedua mata Ali sehingga matanya yang sakit sembuh dengan seketika. Dengan ludah penyakit Ali itu sembuh dengan izin Allah. Terus keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Kenapa Ali di sini punya keutamaan? Ali dapat bendera tadi, yang lainnya yang nunggu nggak dapat. Ali yang nggak nyari-nyari dapat. Terus keutamaan para sahabat karena semangat yang besar dalam mengejar kebaikan. Hal ini nampak dari perbincangan mereka pada malam menjelang meletusnya perang Khaybar. Mereka sibuk membicarakan kabar gembira tentang kemenangan yang akan diraih masing-masing dari mereka, berharap bisa diamanai bendera komando perang. Nah, tadi para sahabat ini orang semangat dalam kebaikan karena mereka malam-malam berbincang. Ini siapa yang dapat bendera? Mereka sibuk ya untuk cari bagian juga. Saya mungkin yang dapat, saya mungkin yang dapat. Saya harus dapat. Diskusi dalam kebaikan seperti itu. Maka kalau ngumpul-ngumpul itu ya ngumpul-ngumpul untuk kebaikan. Jangan sampai ngumpul-ngumpul yang sia-sia. Yang ngumpul-ngumpul untuk diskusi kebaikan, diskusi dalil, diskusi agama, saling memperbincangkan seperti ini. 23. Beriman kepada takdir karena bendera komando itu ternyata diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Orang yang berusaha untuk memperolehnya justru tidak mendapatkannya. Nah, itu tadi yang dikatakan wajib beriman pada takdir. Yang nunggu-nunggu ingin dapat bendera nggak dapat. Yang nggak nyari-nyari malah dapat. Terus 24. Pentingnya adab dalam berjihad. Hal ini nampak dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melangkahlah ke depan dengan tenang. Jadi kalau pergi berjihad dengan tenang. Jadi ada adab-adab yang diajarkan. Contoh lagi adab-adab tidak boleh menyakiti perempuan, tidak boleh menyakiti anak-anak. Islam mengajarkan seperti itu. Terus 25. Sebelum memerangi suatu kaum, hendaknya terlebih dahulu mendakwahi mereka agar masuk Islam. Jadi sebelum perangi itu harus didakwahi dulu. Jadi Islam nggak langsung main perang. Namun didakwahi dulu. Dan tanda suatu kampung itu bisa diserang itu kalau tidak ada dakwah sholat sama sekali. Dilihat ini ada sholat nggak, ada sholat nggak. Itu baru diperangi.
Jadi Islam itu nggak main langsung serang saja, nggak langsung offense, nggak. Namun lihat dulu ini sudah dakwahi apa belum? Kalau belum, dakwahi dulu. Mau nerima, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti baru dibangun lagi strategi selanjutnya. Terus. Hal ini juga disyariatkan kepada kaum yang telah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Ya, 27. Berdakwah dengan cara yang bijaksana. Hal ini berdasarkan sabda beliau, ajarkanlah kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala yang wajib mereka penuhi. Yaitu dakwahkan tauhid. Ini dakwah yang bijak seperti itu. Jadi pentingkan yang lebih jadi kepentingan, yang utama, yang jadi prioritas. 28. Mengetahui hak Allah Ta'ala dalam Islam. Hak Allah Ta'ala itu apa kemarin? Tauhid. Terus 29. Pahala bagi orang yang bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam melalui tangannya. Jadi kalau dakwahi orang, kemudian dia dapat hidayah lewat dakwah kita, maka itu ada suatu keutamaan. Lebih baik daripada unta merah. Terus terakhir. Bolehnya bersumpah dalam menyampaikan fatwa. Karena di situ Nabi SAW bersumpah, fa wallahi, demi Allah. Jika ada orang yang dapat hidayah lewat perantaraan, diawali dengan sumpah, maka boleh berfatwa diawali dengan sumpah. Ya, demikian untuk sesi yang ke-7. Istirahat dulu 10 menit.